sih caranya lihat itu ada cuman aku masuk 1 kali doang. Akhirnya Hai, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera dari Intan. Pasti kalian di sana malam kan. Semoga kalian mimpi-mimpi indah, iya kan? Kali ini gue pengen jawab pertanyaan dari adik-adikan gue yang ada di DM Instagram. Ini kalau tidak salah sudah berapa, mungkin 1 mingguan yang lalu ya kan. Gue baru mau jawab sekarang. Pertanyaannya menurut gue ini menarik ya kan. Tapi sebelum gue mulai semuanya, selamat datang para all subscribers. Apa kabar kalian semuanya? Halo Banten, halo Cirebon, terus apa lagi tadi ya? Halo Jambi, tuh kan banyak banget yang halo-haloan sama gue. Semoga kalian sehat semuanya. Walaupun kondisi corona saat ini, ya semoga jangan khawatir guys. Karena kita ini adalah umat yang beragama, kita punya Tuhan. Tuhan menyediakan semua rezeki buat umat-umatnya. Jadi saat ini ya kita harus sabar aja ya kan, dalam kondisi yang tidak baik seperti ini. Doain aja biar semuanya berjalan dengan baik lagi, iya kan? Oke, langsung aja. Kali ini gue mau jawab pertanyaan dari adik-adikan gue. Pertanyaannya, siap-siap kalian semuanya, dengerin baik-baik. Mungkin ini adalah salah satu di kasus kalian juga, oke? Hai kakak, hai. Jadi gini kak, aku sekarang antara bahagia, sedih, cemas, takut, gelisah, semua jadi satu kak. Galau dia pagi-pagi ini kan. Karena aku sama doi jalin hubungan udah setahun, lama banget. Kak, tapi belum pernah ketemu karena dia kan asalnya dari Amerika. Tetangga Intan dong, kamu bilang di California ya. Ini Alabama, ke California itu masih sekitar lah berjam-jam lah ya kan. Sekarang lagi lanjutin sekolah di Swiss, Kak, di Universitas IMB namanya. Oke. Pas banget waktu aku pertama kenalan sama dia itu, dia memang lagi ada rencana pindah ke Swiss. Dan sampai sekarang makanya belum sempat ketemu, corona menerjangkan. Ikut-ikutan ngomong kan. Terus kita jalin hubungan seperti biasa sih kak, kayak LDR-LDRan. Cuma memang dari awal aku cerita ke dia aku gak bisa bahasa Inggris. Poinnya tuh, gak bisa bahasa Inggris buat kalian-kalian juga. Dan dia maklumin itu, dan kita sama-sama pengen belajar bahasa dari pasangan masing-masing. Bagus, ajarin dia bahasa Indonesia, kita ajarin dia bahasa Inggris. Tapi kalau suami gue ajarin bahasa yang jorok-jorok. Gue gak ajarin dia banyak-banyak. Kadang-kadang kan gue punya secret ngomong-ngomongin dia ke nyokap gue. Gak just kidding, oke? Terus cuma dari awal belum pernah sih kak lakuin video call atau teleponan. Cuma kalau saling kirim pap, aku kirim video-video kita lagi apa itu sering kak. Cuma kalau soal video call belum, karena aku juga gak terlalu nuntut karena masih takut sama bahasa. Poinnya, takut sama bahasa. Mungkin dia memahami itu juga, maka sampai sekarang gak nuntut biar video call dan teleponan. Terus dia juga waktu corona pertama kali masuk ke Indo, dia pernah bantu aku sama keluarga aku sesuatu, nggak gitu sih kak, nggak banyak. Aku tahu juga dia masih lanjutin belajarnya, tapi meskipun gitu artinya dia care dong kak. Iyalah. Terus ya sih kak bener, jadi dilema sekarang, aku paham dia bilang. Terus aku takut kalau video call nanti dia tahu bahasa Inggris aku jelek, terus dia ilfeel. Oke, intinya sih seperti itu, iya kan? Aku mau jawab pertanyaan dari adik aku, ya kan? Di sini kamu masih pacaran kan sama anak kuliahan kan? Enggak apa-apa, tapi perlu kamu ketahui ya kan, anak kuliahan itu ya nggak usah dialah, kita aja waktu zaman kuliah kan masih minta duit sama orang tua kan. Jadinya doakan saja, semoga dia bisa mencapai cita-citanya, amin. Nah, poin yang pertama yang mau aku kasih sama kamu adalah kamu sudah jalan 1 tahun hubungan sama dia, tapi kamu belum pernah video call atau telepon-teleponan. Itu sangat-sangat penting menurut aku. Video call itu sangat penting karena kenapa? Karena kita harus tahu dia ini real atau tidak.
walaupun dia mengirim video-video, kita memang itu kita berpikirnya jangan harus memang berpikir positif ya. Cuman kita harus berjaga-jaga juga sama diri kita sendiri. Siapa tahu itu bukan dia, ya kan? Jadinya harus lihat muka sama muka. Terus dia pernah bantu kamu walaupun tidak sedikit. Dia walaupun masih pelajar tapi mempunyai yang namanya sifat ini dia kemanusiaan, mau membantu, itu luar biasa banget. Padahal belum pernah video call, ya kan? Belum pernah ketemu, belum pernah telepon-teleponan, cuma pakai video-videoan atau SMS chatting-chattingan doang. Tapi dia peduli dengan keadaan kamu, itu menurut aku keren. Oke. Terus kamu masih galau kan, dia ini serius apa enggak, bagaimana nih kak, soalnya bahasa Inggris gue jelek, gue malu takut dia ilfeel. Oke, dengerin aku baik-baik ya. Aku tidak akan ngomong kalau tidak berdasarkan bukti, karena aku sudah menjalani ke diriku sendiri. Berarti kalau aku bisa, kamu pun bisa. Punya prinsip dalam hidup itu seperti ini ya. Kalau dia bisa, gue pun bisa. Kenapa dia bisa, kenapa gue gak bisa? Dalam bahasa Inggris ini cuma satu kuncinya, praktis. Praktis itu artinya mau mau belajar, terus dipraktekkan lama-lama pasti bisa. Nah, apalagi si bule ini pengertian, dalam arti dia tahu kamu tidak bisa bahasa Inggris. Nah, kalau poin yang mesti aku kasih tahu sama kamu, jadilah pencuri yang hebat. Jadilah pencuri yang pintar. Kita ini harus menjadi seorang pencuri loh. Ingat baik-baik, dalam hidup ini kita harus jago dalam mencuri. Bukan mencuri duit, bukan mencuri suami orang, bukan mencuri benda harta benda orang. Bukan itu yang aku maksud. Jadi, aku ini punya prinsip dalam hidup, aku harus menjadi seorang pencuri. Contohnya, kalau aku ketemu sama orang yang lebih pintar dari aku akan berusaha untuk menjadi teman dia. Di situ aku akan menjadi seorang pencuri. Pencurinya apa? Contohnya, misalnya dia jago dalam memasak. Aku main ke rumah dia. Oh, ternyata tapi otak ini bekerja gitu loh. Oh, ternyata ya dalam membuat capcay itu cara dia tuh seperti ini. Oh, step-stepnya seperti ini, makanya rasanya jadi enak. Jadi secara tidak langsung, walaupun aku tidak membaca menunya, aku tidak belajar lewat YouTube, aku melihat, aku curi apa yang dia kerjakan, aku praktekkan di rumah. Itulah yang namanya pencuri. Kalau kamu misalnya ketemu seorang yang pintar, curi ilmunya. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah seperti ini dalam ketenangan dia? Curi. Oh, itu berarti nanti akan aku jadikan suatu ilmu buat aku supaya aku bisa menjadi jauh lebih baik. Jadilah seorang pencuri. Ketemu sama orang juru masakan, curi ilmunya jadi jago masak. Kamu ketemu sama orang yang jago hiking, curi ilmunya dalam perlengkapan hiking itu apa yang dibawa contohnya. Ketemu sama aku ya, aku bukannya sombong. Tapi ini yang aku ceritain ini adalah kisah nyatanya aku ya. Pada saat kelas 4 SD, aku ini suka banget yang namanya berenang guys. Jadi orang tua aku itu zaman dulu kan bukan orang kaya banget kan, yang namanya harus ada pelatih berenang, pelatih tenis, pelatih ini, pelatih itu gitu kan. Aku nggak punya pelatih. Jadi pada saat umur kelas 4 SD, di setiap orang berenang itu pulang berenang, mata aku itu udah kayak pengen mau keluar, merah banget. Kenapa aku merah? Bukan karena aku main-main dalam kolam renang itu. Mungkin dalam 100% aku mainnya cuma 40, tapi dalam 60% aku di kolam berenang itu, kamu tahu apa yang aku lakuin? Aku nyelam ke dalam air itu, aku nggak punya kacamata, aku lihat bagaimana sih caranya dia itu gaya dada. Oh, tangannya tuh begini, aku praktekin salah lagi, lihat lagi, oh begitu. Terus gimana sih cara dia itu gaya yang seperti ini kan? Terus yang namanya gaya kupu-kupu, itu gimana caranya? Kamu tahu umur kelas 5 SD, aku tanpa pelatih, aku sudah bisa gaya dada, gaya punggung, kupu-kupu, aku sudah bisa by otodidak. Aku hanya melihat, aku mencuri ilmu dia. Ilmu yang gratis tanpa pelatih. Oke. Begitu juga waktu aku bawa mobil. Kamu tahu, pertama kali aku bawa mobil itu kalau tidak salah aku baru semester 2 kuliah.
pada saat umur baru berapa sih tuh, lupa ya kan. Aku cuma lihat itu ada waktu itu aku masuk ke sekolah SIM ya, sekolah bikin mengemudi. Cuman aku masuk 1 kali doang. Akhirnya harusnya pertemuan itu misalnya 12 kali, tapi cuman aku masuk 1 kali doang karena waktu itu memang tidak ada waktu. Oke. Pertama kali dia ngajarin gitu, ya 1 kali doang belajar mobil, nggak bisa bawa apa-apa, cuma 1 kali kamu pikir udah bisa. Cuman itu harus ada yang namanya keberanian, tekad, nekat, usaha. Kamu tahu, 1 kali dia belajar ngasih tahu kayak gini, ini lo rem, ini lo gas, ini lo kaca. Aku cuman tetap nggak ngerti apa yang dia bilang. Sampai akhirnya 3 kali, itu 1 kali doang sama pelatih ya. Yang kedua kali aku otak-atik sendiri ya kan. Oh gas begini, oh mundur tuh seperti ini. Baru 3 kali belajar aku, 2 kali belajar sendiri, 1 kali sama pelatih. Yang keempat kali akhirnya aku berani bawa dari Ciledug itu ke Mall Puri Indah. Di Mall Puri Indah kalau nggak salah ada tanjakan. Aku nggak tahu caranya kalau misalnya di tanjakan kebetulan macet. Aku harus gimana kalau aku remnya aku berhenti remnya aku iniin nggak aku rem, dia akan turun gitu kan. Tapi kalau aku rem, aku gimana mau jalan sedangkan ada mobil di belakang. Jangan pernah malu dalam belajar. Saat itu posisiku sangat-sangat kejepit. Kalau aku remnya aku tarik, mobilku mundur, aku akan nabrak orang belakang. Tapi aku nggak bisa dalam kesempatan itu gasnya aku lepas, aku ngegas, yang ada aku terbang gitu kan. Ada tekad dalam hatiku dan tidak ada namanya malu-malu, ya kan? Aku rem tangan itu, aku keluar mobilku, yaitu pada saat ada mobil-mobil di belakang. Kamu tahu apa yang aku lakukan? Aku bilang ke nomor belakang, permisi mohon maaf, saya ini lagi belajar, saya masih belum jago dalam tanjakan. Kalau kamu pengen selamat, bolehkah kamu menolong saya untuk bawa mobil saya setelah sampai tanjakan? Karena kalaupun saya memaksakan, saya akan nabrak mobil kamu. Ceritakan apa adanya. Akhirnya bapak itu membantu saya untuk naik ke atas, baru saya nyetir lagi. Itulah ilmu yang aku kasih ke kamu. Kalaupun pada saat kamu melakukan kesalahan, kamu terpojok, jangan malu-malu minta bantuan. Karena kalaupun kamu paksakan diri kamu, yang ada mencelakai orang lain. Seperti kalau aku memaksakan, yang ada kan kecelakaan. Terus aku berenang, aku belajar sendiri, akhirnya aku bisa menjaga diriku sendiri. Kalau aku lagi di tengah laut, di danau, atau di kolam renang, aku bisa gitu loh. Terus dalam banyak hal yang aku belajarin, karena aku ada rasa dimana ingin mencoba banyak hal gitu loh. Jadi walaupun kamu tidak bisa bahasa Inggris, kamu masih malu-malu, kamu takut, lawan rasa takut itu. Jangan biarkan takut itu menguasai kamu sehingga impian kamu, planning kamu, yang tadinya target kamu harusnya seperti ini, karena dia dikalahkan oleh rasa takut, rasa malu dan lain sebagainya, kamu tidak akan pernah berkembang. Wajar yang namanya gagal, wajar yang namanya kalah, tapi itulah memang hidup gitu loh. Dalam menyulam, aku tukang sulam, nggak semuanya sulaman aku berhasil. Bukan karena misalnya akunya nggak jago. Contohnya seperti ini ya. Ini aku mau mencoba untuk membuat mental kamu kuat, oke? Aku pada saat nyulam, misalnya nyulam si A, oke? Pas disulam tintanya masuk. Hasil 1 minggu setelah peel off, wah tintanya masuk 80%. Oh, I'm so happy. Next customer ini anggap aja si B. Aku melakukan teknik yang sama, tapi setelah 1 minggu peel off, ternyata tintaku hanya masuk 30%, 70%-nya hilang. Gitu loh. Ada rasa takut, ada rasa was-was, ada rasa takut dia kecewa, pelangganku kecewa. Dari situ akhirnya aku belajar, kok tekniknya sama, kok yang aku lakuin sama, jamnya sama, kenapa ini berhasil, kenapa ini tidak berhasil, apa yang salah? Akhirnya aku belajar yang namanya, oh setiap orang itu punya jenis kulit yang berbeda-beda. Yang pertama itu ternyata kulitnya itu lebih tebal, sehingga pada saat jarum tinta dimasukkan tidak banyak darah yang keluar. Artinya ini kulit kita masukin tinta, darah nggak keluar, artinya terserap. Kalau pada saat customer yang kedua ini
aku masukin tinta, darahnya banyak keluar, bagaimana tintanya mau diserap sama si pori-pori ini sedangkan darah keluar terus? Bagaimana tintanya mau masuk sedangkan dibuang terus oleh si darah ini, dia minta keluar terus. Oh ternyata kulit ini ada yang tipis, kulit ini ada yang tebal. Oh ternyata kalau seminggu sebelum melakukan sulam tidak boleh yang namanya pakai skincare di daerah sini karena itu bisa mempengaruhi yang namanya tintaku masuk. Nah itulah yang aku bilang, aku juga pernah gagal, pernah yang customernya kecewa, terus customernya yang komplain, misalnya ini kurang begini, ini kurang begitu, kurang begini. Walaupun sebenarnya capek ya, takut namanya kita tidak bisa membahagiakan orang gitu kan. Tapi aku selalu bilang don't give up. Because ya inilah problem, mau seprofesional apapun orang pasti mereka pernah yang namanya gagal, oke? Jadi itu yang aku bilang, jangan takut untuk mencoba, ayo semangat. Walaupun nanti kamu pada dasarnya akan ditertawakan, kamu pada dasarnya bisa merasa kamu malu, jangan dengarkan. Karena musuh utama manusia adalah dirinya sendiri. Saat ini diri kamu, bagian dari sebelah diri kamu, musuhmu itu bilang, udahlah gak usah malu-maluin, nanti lo dia ilfil sama lo, udah mendingan lo ngomongnya chatting aja. Tapi di sisi lain dia bilang ayo lo harus praktis. Nah sekarang keputusan ada di tangan kamu mau mendengarkan siapa? Mendengarkan sisi kiri kamu yang bilang udahlah nggak usah, malu tahu bego soalnya lu. Oke gini, ayo coba, nggak apa-apa gagal, soalnya kan kalau bukan kita coba sekarang, kapan kita berhasilnya? Nah itu keputusan ada di tangan kamu. Kamu tanya sama aku, gimana sih Kak caranya ngebelajar bahasa Inggris? Aku pun nggak bisa bahasa Inggris, hanya sekedarnya saja gitu kan. Tapi aku ngomong aja, tapi kalau misalnya ada yang salah nanti kan dikoreksi sama suamiku sendiri gitu loh. Nah itu jawaban aku ya kalau untuk soal bahasa Inggris. Jangan pernah takut untuk mencoba. Buat semua subscriber gue juga, kalau kalian tidak bisa bahasa Inggris, jangan pada takut mencoba. Kalau gue seorang Intan yang zero bahasa Inggris, gue bisa belajar bahasa Inggris, gue jadinya punya suami bule, gue akhirnya bisa tinggal di luar negeri, pasti kalian pun bisa, oke? Yang penting intinya jangan yang namanya kecil hati, jangan enggak pede, enggak boleh. Karena dengan tidak pede itu membunuh yang namanya cita-cita kalian. Paham? Gue harus bakar semangat kalian ini, oke? Pasti kalian bisa. Itu poinnya. Dan untuk kamu lagi deh, kamu bilang galau, bagaimana sih Kak ini hubungannya, apalagi sedang corona kan? Iya, karena corona ini kita tidak bisa memaksakan orang untuk datang karena sangat-sangat beresiko. Tapi saran aku sama kamu yang udah LDR 1 tahun sayangku, iya, kamu tidak boleh kamu sekedar lucu-lucuan aja sama si bule ini, boleh, tapi jangan terlalu diambil serius. Oke, jangan terlalu diambil serius sehingga ini membuat jadi pusat perhatian kamu, seluruhnya kamu tumpahkan ke sini. Karena kenapa? Kalau sampai harapan kamu semuanya kamu tumpahkan ke dia, pada saat kamu gagal jalan hubungan sama dia, kamu akan sangat-sangat jatuh kecewa. Kamu orang yang paling jatuh kecewa. Jadi kalau saran kakak, jadilah perempuan yang smart. Oke, gue kalau misalnya aku jadi kamu ya, apa yang mesti aku lakukan? Oke, saat ini gue lagi jalanin sama cowok bule ya, pelajar. Katanya sih dia mau datang. Mudah-mudahan sih dia datang ya. Mudah-mudahan dia datang. Kalau nggak datang juga nggak apa-apa. Terus ngapain sih gue jalanin LDR 1 tahun ini? Apa benefitnya buat gue? Misalnya gitu. Kalian setiap kalian melakukan sesuatu, kalian harus tanya diri kalian sendiri. Ini kuncinya lagi dalam hidup gue kasih tahu. Apa benefitnya dia buat gue? Contohnya, apa sih benefitnya gue makan jeruk asam kadang-kadang bikin gue sakit perut? Apa keuntungan gue makan jeruk? Nah, ternyata keuntungan makan jeruk itu adalah mengandung vitamin C. Keuntungannya apa sih gue main sama dia itu? Dia kan seorang ini ya, apa namanya, cuman seorang pengamen gitu kan. Keuntungannya apa gue main sama si pengamen ini? Gak ada untungnya gue sama pengamen. Mungkin jangan pikir semuanya negatif, belum tentu pengamen itu jahat ya. Keuntungan kamu misalnya benefit kamu main sama pengamen,
akhirnya gue bisa belajar yang namanya teknik menyanyi. Walaupun dia cuma penyanyi jalanan, cara dia menyanyikan itu bisa jadi edukasi buat gue, ilmu buat gue. Terus mentalnya dia seorang pengamen yang nyanyi turun naik turun bass kan, dia malu diliatin orang, kadang ditertawain, kadang nggak dikasih, kadang wah berarti gue harus belajar dari seorang pengamen ini apa? Mentalnya dia siap nyanyi walaupun kadang-kadang nggak dihargain kan, orang sama-sama ngobrol bodo amat, dimintain duit pura-pura buang muka. Oh, mentalnya dia mental baja, dia bisa memainkan alat musik, dia bisa nyanyi di depan orang tanpa malu-malu. Nah, itu benefit yang gue dapetin main sama pengamen. Jadi setiap kalian melakukan sesuatu, kalian harus tanya benefitnya apa dulu. Tapi kalau misalnya benefitnya tidak ada, contohnya kamu main sama pemain narkoba, bermain sama mereka, nggak ada benefitnya, nggak usah, malah akan merusak dirimu sendiri. Gitu, oke? Nah, kalau kamu jadi aku jadi kamu, aku bilang aku tidak akan menganggap hubungan ini sangat-sangat serius hanya sebagai lucu-lucuan. Karena kenapa? Aku tidak mau nanti jadinya aku sendiri yang stres, oke? Harapanku aku kasih ke dia semuanya. Dan yang kedua, jalaninnya enjoy saja gitu loh, hanya untuk mengisi kekosongan kamu. Ya boleh, kamu sih kalau lagi LDR seperti ini ya boleh lucu-lucuan juga. Misalnya mau flirting menurut aku karena masih muda ya, masih cari yang terbaik, flirting itu nggak masalah, kecuali sudah ada yang namanya cincin tunangan, kecuali sudah ada yang namanya kesepakatan, baru kamu tidak boleh yang namanya cheating gitu loh. Kalau masih lucu-lucuan kayak gini, belum pernah ketemu LDR-LDRan, kamu mau flirting kayak di Jakarta ya tidak apa-apa, di Indonesia nggak masalah seperti itu kan. Pepatah kan mengatakan carilah yang pacarin semua orang, cari yang terbaik buat kamu untuk mengenal karakter-karakter mana yang cocok buat kamu, oke? Terus kalau aku jadi kamu, aku ngejalanin hubungan LDR, aku akan menganggap ini adalah satu belajar ilmu buat gue, ilmu gratis loh. Gue bisa misalnya walaupun gue nanti nggak jadi sama dia LDRan, gue 1 tahun sama dia, benefitnya apa? Oh, gue jadi bisa praktis bahasa Inggris gue, anggap aja jadi guru gratis buat gue tuh kalau aku jadi kamu. Terus tapi satu poinnya yang aku bilang sama kamu, kalaupun misalnya kamu berharap hubungan ini berhasil, kamu berharap hubungan ini bisa menjadi kenyataan, tidak ada yang tidak mungkin, oke? Karena Tuhan tahu mana yang terbaik buat kita, ya kan? Apa yang seperti orang di Alkitab dikatakan, ya kan? Apa yang kamu inginkan itu akan diberikan, tapi apa yang kamu takutkan itu yang akan terjadi. Jadi mulai sekarang jadikan sugesti itu menjadi satu power buat kamu. Kamu sugestinya yang mana? Sugestinya karena kamu ketakutan atau kamu sugestinya keinginan? Keinginan kamu ingin sama bule itu akan diberikan. Tapi kalau kamu merasa, aduh gue takut tapi gue gak yakin, tapi galau, dia Tuhan juga tahu, oh kamu tidak yakin dengan keinginan kamu, jadi sehingga ya belum pas buat kamu. Jadi gitu. Oke, semoga ini bermanfaat buat kamu ya sayangku. Kakak doakan semoga hubungan kamu diberkatin sama Tuhan, amin. Kalaupun hubungan ini tidak berhasil, anggap aja kamu lagi belajar bahasa Inggris, anggap aja kamu lagi lucu-lucuan, anggap aja kamu lagi lucu-lucuan aja gitu ya kan. Jadi jangan dibawa stres. Kalaupun dia mau datang, kita nggak bisa paksa karena corona, tidak apa-apa ya kan. Tunggu sampai corona ini selesai. Lagi pula dia masih belajar kan, dia masih masih butuh waktu untuk mengumpulkan uang. Kita doakan aja semoga studinya cepat berhasil. Karena di Amerika ini ada salah satu teman aku yang di sini, dia pacaran sama suaminya sekarang ini. Kamu tahu pacaran sama pacarnya sekarang ini pada saat mereka sama-sama sekolah. Aku tanya sama dia, "Dek, kamu akhirnya memutuskan menikah, si bule kamu ini datang berapa kali?" "Datangnya 4 kali kak ke Indonesia, bule aku ini orang Amerika juga loh." "Terus kakak, aku baru mau bikin green card." Aku tanya, "Kok kamu bisa kesini tanpa green card?" Rupanya dia memakai visa tunangan. Ya, jadi kalau tunangan itu ada supporternya, si boyfriendnya itu untuk membawa pacarnya ke sini, sehingga mereka waktu pada saat menikahnya di Indonesia mengajukan visanya visa tunangan, karena kalau misalnya green card itu kan waktunya setahun kan. Nah, pada saat sampai di sini diuruslah yang namanya green cardnya dia. Toh mereka sekarang baik-baik aja, suaminya tetap sekolah gitu loh, dan dianya sekarang sambil
nunggu punya anak, sambil nunggu dia benar-benar ready, dia kerja juga gitu untuk mengisi kekosongan dia, karena kan suaminya masih di sekolah kan. Tuh kan, aku bilang sama kamu tidak ada yang tidak mungkin. Era et labora, berdoa sambil bekerja ya kan. Semoga ini bermanfaat, semoga ini menjadi semangat buat kamu. Kalau dia bisa, kita pun bisa. Sama-sama makan nasi kan. Oke, segitu aja ya sayang. Kalau kamu suka boleh like, subscribe, and comment. Buat kalian-kalian semua juga yang mau tanya-tanya, langsung aja DM aja ke Intan Kurkowski. Gue pasti jawab, tapi misalnya telat-telat agak seminggu, mohon maaf ya kan. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bye-bye.